Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, video kali ini kita coba review dua jenis PE ya. Sebelumnya, yuk ngopi dulu. Udah pada ngopi belum? Nah, ini kopi kita. Ngopi dulu guys. Nah, baru kita fokuskan ke reviewan kita hari ini. Ada dua PE yang sudah saya pakai, yang biasa saya pakai PE selama casting, Genesis ya, Genesis X8. Kemudian ini udah sering saya pakai, udah lama ya PE Genesis. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu saya coba pakai PE Checking Ebek X3, kalau yang Genesis X8. Nah, jadi kedua PE ini setelah saya pakai mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, nanti di akhir video untuk saya secara pribadi saya akan simpulkan di antara dua PE ini yang terbaik yang mana. Semuanya bagus. Ya, semuanya bagus, oke, tapi dari pemakaian ya, nanti bisa ketahuan. Nah, itulah nanti alasan terakhir kenapa saya memilih salah satu yang lebih baik daripada yang satunya. Oke. Untuk PE Genesis ya, Genesis terlebih dahulu ya, dia X8 ya, teman-teman bisa lihat X8 ya. Best Bright Facing Line 100% PE fiber. Nah, kemudian Super Strong Sensitive Line for Best Fishing Experience made in Indonesia. Ya, PE 1,5, diameternya 0,18 mm, 28 lbs atau setara dengan 12,7 kg. Panjang PE-nya 100 meter. Satu gulungan 100 meter. Jadi kita kalau mau 200 meter, 300 meter tinggal beli aja di tokonya ya. Nanti dia seperti kalau kita butuh 200 meter nanti butuh 2 gulungan. Jadi nanti nggak diputusin PE-nya. Jadi dapat 2 gulungan. Jadi bisa 200 meter gitu. Jadi untuk kelebihan PE ini yang pertama dia X8, berarti kalau saya nggak salah nanti boleh teman-teman koreksi juga, kalau X8 itu berarti dia 8 lilitan. Ya, 8 lilitan. Jadi dulu saya juga pernah pakai yang Genesis X9 satu kali, tapi kayaknya saya lebih mengarah cocoknya ke X8, lebih enak X8-nya. Ya, untuk PE-nya dia dari PE kalau nggak salah saya 0,8, PE 1, PE 1,5, PE 2, PE 3, PE 4, PE 5 ada atau enggak ya? Saya nggak pernah pakai ya. Ini cuma pakai PE 1,5. Ya, 1,5. Untuk main gabus, sengarat, kalau toman ya saya pernah casting juga pakai toman PE 1,5. Tapi nggak pernah dapat yang babon sih, yang 1 kilo lebih sedikit lah, masih aman ya, masih oke. PX8 cuman ya kalahannya ya kalau kita casting toman atau gabus mungkin PE-nya sering bergesekan, entah dengan ranting kayu atau dengan kalau casting gabus mungkin dengan rumput-rumput. Jadi dia kekurangannya kalau terlalu sering dipakai di media-media spot yang agak semak-semak, ada rumput-rumput, ranting-rantingnya, dia agak cepat berbulu. Nah, itu aja sih kekurangannya. Kalau untuk kualitas fight sama kualitas PE-nya dengan angka atau nominal harga sekitar 60 ribuan ini cukup oke. Saya udah pakai lama nih, selama casting saya pakai ini terus. Oke ya. Untuk PE Genesis teman-teman boleh dicoba. Kemudian untuk PE Checking Ebek ya, Checking Ebek X3 Micro
dengan kepangan maksimal ya. Dia satu gulungan 300 meter ya, setiap 5 meter ya teman-teman, bisa lihat setiap 5 meter itu bermacam-macam warna untuk menandain mungkin seberapa jauh kita benangnya keluar dari spool BC kita atau reel spinning kita. Nah, jadi setiap 5 meter dia beda warna. Nah, kemudian dia mereknya Checking Ebek, keluaran Relic Nusantara. Dilapisi peluru ya, sama yang tadi juga pakai peluru karbon enggak sih? Oh enggak ada. Nah, kemudian dia X3 nih, X3 berarti dia 3 kepangan. Nah, gitu. Jadi ini saya pakai lebih kurang 1,5 bulan atau 2 bulan. Kemudian untuk kelebihan PE ini dia tipis. Kemudian juga dia jenis PE-nya enggak bulat ya. Kalau yang Genesis dia bulat, kalau yang ini dia pipih. PE-nya pipih, teman-teman. Nah, untuk kekuatannya dia ada di sini ya, teman-teman bisa lihat. Ini nampak ya. PE 1,5 ya, sama yang ini juga 1,5. Nah, ukuran benangnya 1,5 0,20, ini lebih besar daripada yang ini 0,18. Untuk LBS-nya ini 20 LBS ya, yang Checking Ebek 20 LBS. Untuk maksimal kilogramnya di angka 25,5 LBF. Nah, jadi ini lebih, untuk secara data ini lebih kuat daripada PE Genesis yang 1,5. Nah, oke teman-teman ya. Kemudian untuk kualitasnya ya, setelah saya pakai, saya pernah mengalami beberapa kali hal yang tidak mengenakan setelah pakai PE Genesis. Yang pertama, saya pakai lebih kurang 1 bulan lah saya pakai ini. Belum 1 bulan saya pakai ya, sebelum lebaran, setelah lebaran saya pakai. Yang pertama, saya pernah putus PE pada saat ngelempar lure minnow ya, casting sengarat. Jadi ya sangat disayangkan, lure yang biasa saya pakai, yang sering teman-teman lihat mungkin di video sengarat Leicester bearing yang monster, akhirnya lure kesayangan saya terbang atau berenang bebas di Sungai Batanghari gara-gara PE Checking Ebek ini. Saya juga nggak tahu kenapa dilempar ya, hanya nyangkut di ranting kecil di belakang, PE-nya putus, lurnya terbang, terjun berenang bebas di Sungai Batanghari, tidak bisa kita selamatkan lagi teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya casting gabus di sawahan, ya kalau di sawahan kan pasti banyak ya batang-batang padi, kangkung dan sejenis-jenis kawannya. Jadi nyangkut JF saya nyangkut di pohon kangkung. Pada saat saya tarik, yang putus bukan kangkungnya, tapi malah benangnya yang putus. Putusnya tidak di sambungan lira, tapi di tengah-tengah PE. Saya kaget, ya kan? Ya nggak saya sentak begitu kuat, sekuat tenaga kan cuma ujung kangkung. Malah PE-nya yang putus. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya pergi casting gabus lagi di tempat yang sama. Seperti itu juga. Ya putus di tengah-tengah PE. Nah, setelah saya ambil kesimpulan, ternyata yang pertama itu saya kira ya udah mungkin ini yang ya apa namanya, hal yang tidak mengenakan aja, mungkin ada kesalahan teknis atau gimana. Ternyata yang kedua seperti itu, yang ketiga seperti itu. Ya, teman-teman. Kalau pas lagi baru oke, ini PE kuat. Tapi mungkin karena nggak tahan dengan air atau gimana sih, saya juga nggak tahu. Tapi setelah 1 bulanan saya pakai kok jadi terlalu mudah putus. Ya nggak seharusnya dia putus dengan kondisi sangkutan seperti itu, dia malah putus PE-nya. Nah itu teman-teman. Setelah itu saya pakai, ini masih ada 100 meter. Ya saya ganti kembali dengan PE Genesis X8. Jadi dari sini mungkin teman-teman bisa ambil kesimpulan dari kedua PE ini ya, kalau ada yang
yang butuh informasi seputar PE, ya kalau dari saya tanpa mengecilkan, tanpa mengurangi apa-apalah dari kedua PE, kita juga nggak di endorse, nggak macam, kita berbicara sesuai fakta yang saya alami di lapangan ya. Untuk kedua PE ini, kalau secara pribadi saya lebih memilih PE Genesis X8 ya daripada PE checking. Ini masih 100 meter nggak saya pakai lagi. Jadi saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk pakai PE X8. Ini udah teruji, saya udah pakai lama ya, mau sportnya ranting, mau sportnya rumput-rumput, mau casting sengarat, mau casting gabus, mau casting toman ya, ini cukup strong ya teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit rekomendasi buat teman-teman yang butuh rekomendasi benang PE. Untuk Genesis saya rekomendasikan karena saya sudah pakai lama. Untuk yang jenisnya X8 ya saya pakai. Saya pernah pakai juga seperti saya ceritakan di awal, pakai X9. Lebih enak pakai X8 daripada X9 menurut saya. Lebih strong juga X8, walaupun X9 dia 9 lilitan, tapi X8 lebih enak. Perasaan saya juga lebih kuat, lebih tahan dengan air panas dan lain-lainnya ya. Cuman kekurangannya ya berbulu juga ya. Saya rasa mungkin semua PE ngalamin hal yang sama, kalau sering bergesekan dengan daun-daun ranting-ranting berbulu. Tapi mungkin teman-teman punya rekomendasi untuk PE yang nggak berbulu, nah boleh coret-coret di komentar, nanti kita coba pakai. Siapa tahu bisa juga untuk rekomendasi teman-teman yang lain ya. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang masukan atau saran, baik untuk channel saya atau untuk keperluan kita sama-sama penghobi mancing, nanti boleh teman-teman coret-coret di komentar ya. Jangan lupa ya untuk membagikan video ini kalau bermanfaat, dan juga jangan lupa dibantu ya dengan like, comment, dan subscribe ya. Demikian ya teman-teman, video singkat ini sebagai sedikit cerita di pagi hari untuk kita semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.